arah kita itu untuk ke depan NU itu dikenal terkait dengan mengenalkan diri terkait dengan bidang ya, khususnya Mm-mm. di lembaga penyuluhan bantuan hukum ini supaya masyarakat itu melek hukum. Ya, Kita inginnya penting itu. masyarakat itu melek hukum, artinya tidak merasa takut ketika menghadapi masalah. Ya. Kira-kira ini untuk proses terkait jika ada keluhan terkait bantuan hukum dan yang lainnya, prosedurnya gimana Pak? Mungkin Ya, bisa dijelaskan. Dari Bapak yang pernah tangani kasus-kasus yang pernah tangani, khususnya yang mungkin di kalangan warga NU yang sering terjadi itu apa Pak kira-kira? oh ya, kalau di NU itu kan terkait dengan masalah wakaf, Oh, masalah ah, wakaf. wakaf yang belum selesai. Terus karena apa, masyarakat ini kan ya katakanlah belum tahu terkait dengan proses-proses wakaf yang sebenarnya lewat apa. Ini kan baru marak-maraknya bullying yang lain-lainnya. Yang kemarin kita juga ada informasi dari salah satu sekolahan dan minta pendampingan terkait adanya laporan-laporan. Alhamdulillah sebelum melangkah kita sudah koordinasi sama teman-teman yang ada di sana pada waktu, dan saya sudah siap karena diminta oke, kalau ada yang teman-teman yang misalkan ya yang dikhawatirkan kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan masalah tersebut, mungkin dari pihak-pihak orang yang ingin memanfaatkan memperkeruh perkara itu sehingga mengadu. Pop culture, yeah. Oh, yeah. Tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, yeah. Ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pod Culture, podcastnya anak culture, podcastnya kaum pergerakan, podcastnya kaum berjuang. Langsung saja, berhubung kita sudah berlanjut sampai episode kemarin 7 ya berarti ya, episode ke-7. Nih. Narasumber kali ini sangat spesial juga ya. Kita hadirkan Bapak Nashan SHI MH. Oke, tepuk tangan guys. Beliau ini Bapak Nashan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Ketua LPBH NU ya, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama periode 2025 sampai 2030 ya. Betul. Bapak Nashan SHI MH. Niki bisa diceritakan Pak. Dulu ini gelarnya lumayan panjang. Ini mungkin apalagi jangan-jangan sebentar lagi doktor Pak. Doain aja. Semoga segera dokter ya guys. Amin. Diceritakan dulu kok bisa jadi ketua LPBH NU ini bagaimana Pak? Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya memberikan panjang lebar terkait dengan kisah saya masuk ke dunia lembaga penyuluhan bantuan hukum di Nahdlatul Ulama, itu diawali pada tahun 2004. 2004. Setelah saya lulus dari akademik, terus saya mengabdikan diri di lembaga penyuluhan bantuan hukum lewat menjadi admin. Admin apa ini Pak? Admin ketika ada surat menyurat Oh, di lembaga bantuan hukum ini kan dulu ada oh admin, iya, staf staff administrasi. ya, dan di situ saya menjadi pertama kali yang menjadi admin di LPBH NU ya saya. Iya. Setelah 2006 Iya. 2007 tetap waktu yang dipimpin waktu itu ketua LPBH-nya adalah Bapak Subarka. Bapak Subarka. Iya. Ya, Bapak Subarka pada waktu itu juga menjabat sebagai dekan
UMK Universitas Mulia Kudus. Iya. Jadi beliaunya itu memang orangnya secara akademik bagus, terus secara komunikasi dengan masyarakat juga bagus. Yang menjadi idol saya memang seperti Bapak Subarga, sehingga saya mengikuti beliaunya. Terus di tahun 2000 kalau nggak salah 2015 saya tetap Setelah Pak Subarkah ya, Pak Subarga 2 periode. 2 periode. Iya. Setelah 2 periode Pak Subarga, lalu dilanjutkan dari Pak Subarga ke Bapak Haji Wiono. Pak Haji Wiono. Dan pada waktu itu kepengurusan Pak Haji Wiono saya sebagai sekretarisnya. Sekretaris. Ya, sekretaris Apa Lembaga dia? Bimbingan Bantuan Hukum di periode itu. Di periode 2015 ya 2020 sampai 2025 kemarin itu. Oh. Setelah 2025 ini baru saya ditunjuk untuk menjadi ketua. Nah, dari kisah selama saja di LPBHN itu memang banyak kisah-kisah yang apa namanya secara praktis ya, ketika kita masuk di dunia hukum ya, secara prakteknya juga harus beda-beda dengan penanganan yang beda-beda juga dari segi hukum perdata maupun pidana. Disitulah nikmatnya untuk melihat apa namanya perkara-perkara yang ada di masyarakat, sekitar masyarakat ini. Jadi secara teori Bapak Subarga juga memberikan menyupport dengan pengembangan ilmu, teori-teori. Jadi kita di LPBHN itu ketika kita praktekkan itu di lapangan kasus seperti ini dipadukan antara teori dengan praktek, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini saya juga sebagai ketua LPBHNU juga diamanati di lembaga organisasi juga, di organisasi Depari. Saya juga sebagai ketua DPC Kabupaten Kudus untuk organisasi lawyer. Organisasinya. Ya. Berarti organisasi pengacara yang ada di Kudus menjadi ketuanya. Iya. Ya berarti Gitu. mulai diproses 2004 menjadi staf dulu. Iya. Ya, terus dipilih menjadi sekretaris, akhirnya sekarang menjadi ketua. Menjadi ketua ya. Itu proses berjalannya Iya. seperti itu. Jadi memang proses benar-benar dari bawah gitu. Iya, iya betul. Dari bawah. Gitu. Oh, ya. Jadi sampai 2030 nantinya ya, Pak. Iya, salah. Untuk ini kenapa alasan Bapak Nashan memilih untuk hukum, jurusan kuliah di jurusan hukum sehingga sampai giat menjadi aktivis hukum. Ini Iya. alasannya gimana, Pak? Ya. Pertama waktu sebelum saya kuliah itu kan memang problem ketika saya sebagai pelajar ya, sebagai pelajar dihadapkan dengan problem-problem yang ada di sekolah yang dulu saya tempati, ada problem sehingga di dalam hati saya harus tahu terkait dengan hukum. Artinya problem-problem ini saya harus bisa menyelesaikan. Dari sanalah saya ada dari diri saya ada keinginan untuk lebih tahu terkait dengan masalah hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukum pidana. Sehingga saya mengambil kuliah di jurusan hukum karena terkait dengan saya backgroundnya adalah Muslim dengan background syariah, hukum syariah, maka saya masuk ke ranah jurusan awal saksiyah, hukum keluargaan. Di kampus mana, Pak? Dulu di Setain Kudus. Oh, Setain ya. Sebelum yang sekarang jadi UIN. IAIN jadi UIN, dulunya Setain. Dan saya alhamdulillah angkatan ketiga. Angkatan ketiga untuk jurusan awal saksiyah. Dia masuk di Setain. Dari berdirinya Setain itu kan tahun 97. Ya, 97 terus 98 terus 99 saya masuk.
kuliah, dan alhamdulillah saya digodok di Setain dan fokus ke dunia hukum, dan saya keluar juga langsung diamanati untuk bergabung di lembaga penyuluhan hukum dan praktek juga di lapangan, dan saya juga pernah dapat rekomendasi dari Depak untuk mengikuti pelatihan advokasi di IAIN Sunan Ampel pada waktu itu, sekarang UIN Sunan Ampel. Sunan Ampel. Ya. Terus lanjut di S2 ya Pak? S2 di mana? Di S2 di Universitas Muria Kudus. Oh, MK. Nah, diajar Pak Subraka dulu Pak. iya. Memang beliaunya adalah seorang dosen saya anggap sebagai seorang guru maupun orang tua saya untuk mendorong ke dunia hukum ini dan menyupport seluruhnya dari beliau untuk dunia hukum saya, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih eksis di dunia hukum. Untuk keseharian Bapak selain kegiatan di LPPHNU, kesehariannya apa? Keseharian saya memang di dunia lawyer dan punya kantor juga di Kudus di Gulan Tepus, ya. Juga ada di Bogor. Nah, di teman-teman Jawa Barat. Ya, punya ada teman dan atas nama kantor saya. Gitu. Terkait masalah selain di dunia lawyer, saya juga pernah di dunia politik. Ya, dunia politik. Walaupun dunia politik menarik, tapi walaupun saya di dunia politik, tetap saya masih di ranah hukum karena saya membidangi di waktu itu saya diamanati di tahun 2014. Saya dapat panggilan ke DPP salah satu partai yang ada di Jakarta. Boleh saya sebut? Boleh, tidak apa-apa. Nah, ini partai, kan bagian dari proses. Proses partai PKB. Pada waktu itu saya dipanggil untuk datang ke Jakarta, terus diminta untuk menjadi bagian dari Lakumham. Lakumham itu apa, Pak? Lembaga hukum. Lembaga. Di DPP PKB. Jadi di sana saya suruh mengurus terkait dengan problem terkait dengan pemilu, ada calon-calon peserta pemilu, termasuk mulai dari calon DPR RI sampai DPR di kabupaten, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu memang di DPP seperti itu. Dan itu pernah saya alami juga. Untuk penanganan itu di sana banyak ratusan perkara, karena di dalam pemilu itu kan ranahnya untuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya mendapatkan bagian untuk mengoreksi sila perkara yang masuk untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang banyak dan memang membutuhkan tenaga yang cukup ekstra bersama teman-teman yang ada di sana. Alhamdulillah pada waktu itu tetap yang partai eksis. Pada waktu itu memang di DPP PKB pada tahun 2014 itu eksis PKB. Jadi banyak dewan yang masuk untuk mengabdikan diri ke pemerintah. Itu yang pernah saya lakukan tapi tetap di jalur hukum. Tidak lepas dari jalur hukum. Berarti Pak Nasan ini sudah melalang buana mulai dari daerah sampai pusat ya. Kita mau tangan Bapak Nasan. Hari ini harusnya tuh hostnya saya sama teman saya Pak. Tapi teman saya ini baru sakit. Teman saya tugasnya itu buat kopi, yang nganterin kopi biasanya. Karena nggak ada ya. Jadi ini langsung diminum aja Pak kalau boleh. Silakan. Kopi. Oke. Iya. Untuk ini berkaitannya dengan LPPHNU sekarang. Mungkin kegiatan-kegiatannya LPPHNU ini bergerak di bidang apa? Apa saja yang
dilakukan LPBH NU terutama yang di Kudus, Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah terlaksana maupun yang nanti akan terlaksana. Ya. Gitu. Untuk kepengurusan saya Ya. yang saya pimpin untuk periode 2025 sampai 30 ini nanti, saya sudah sejak dilantik sudah kami laksanakan, termasuk masalah yang terkait dengan KBIH yang ada di KBIH. Kudus. Pernah ada satu anggota KBIH yang hampir tidak bisa berangkat Iya. karena terkendala dengan masalah istitoah Masalah istilah. kesehatan ya. Oh, Ya, masalah kesehatan. Ya, kesehatan. Dimana memang ini sangat, kalau saya lihat ketika ini tidak bisa diselesaikan, maka banyak calon jamaah haji yang mungkin kesulitan di sana, karena memang pada waktu yang kita tangani adalah seorang pemandu ya, artinya seorang ketua Oh, ketua. ya, ketua jamaah yang akan memimpin di KBIH tersebut, KBIH NU ini. Jadi waktu itu kami dikasih waktu hanya 1 minggu Satu untuk minggu. selesai. Karena kalau lebih dari 1 minggu maka sudah selesai, waktunya habis. Jadi Jadi positif tidak berangkat. tidak berangkat. Sehingga pada waktu itu kita selesaikan dengan lembaga-lembaga kesehatan yang ada di JNU maupun yang ada di pemerintahan. Alhamdulillah semuanya bisa respon baik dan dibantu para dokter yang menangani. Sampai saya ke Jakarta juga untuk sampai ke Kementerian Kesehatan, dan pada waktu memang 1 hari selesai, kita nggak bisa kalau memang tidak bisa menyelesaikan pada waktu hari Kamis. Ya. Waktu terakhir ketika Jumat sudah tidak bisa, Oh, terakhir hari Kamis, sehingga saya tanya terkait di Kementerian Kesehatan bahwa yang melaksanakan, yang mimpin istiqomah itu orang sudah berangkat ke Makkah. Jadi cuman hanya 1 orang yang masih di Indonesia. Iya. Jadi langsung saya lewat handphone, kontak, minta nomor dari pihak kementerian, hanya dikasih, dan proses harus cepat dan harus dimasukkan. Akhirnya kita masukkan, dan disitulah ajaibnya. Kalau saya semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sambil proses jalan itu, ketika saya bertanya dari pihak dokternya yang nangan itu, yang di Jakarta itu bilang, Bapak nggak usah ditungguin, kalau ditungguin lama. Loh, ini kan saya sebagai yang nanganin ya harus saya tungguin. Bapak, insya Allah bisa. Akhirnya oke, dalam perjalanan sambil kontak sama dokternya, proses berjalan. Alhamdulillah sore ketika saya sudah mau berjalan pulang, sore dihubungi, mohon maaf Bapak, ini sudah bisa masuk. Alhamdulillah bisa diterima dan istilahnya bisa jalan. Alhamdulillah, sehingga saya langsung kasihkan informasi itu kepada yang ada di Kudus. Jadi alhamdulillah bisa jadi, untuk ya. jadi. Beri tepuk tangan guys buat LPBH NU Kudus yang bisa ikut membantu ada kendala ini pada proses pemberangkatan haji. Jadi dengan bantuan LPBH NU akhirnya bisa berangkat. Iya. Iya. Selain itu apa lagi? Yang lainnya ya terkait kendala terkait dengan masalah anak-anak sekolah ya, yang di lembaga pendidikan, pendidikan ya. Ini kan baru marak-maraknya bullying yang lain-lainnya. Yang kemarin kita juga ada informasi dari salah satu sekolahan dan minta pendampingan terkait adanya laporan-laporan. Alhamdulillah sebelum melangkah kita sudah koordinasi sama teman-teman yang ada di sana pada waktu, dan saya sudah siap
karena diminta. Oke, kalau ada yang teman-teman yang misalkan ya, yang dikhawatirkan kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan masalah tersebut. Mungkin dari pihak-pihak orang yang ingin memanfaatkan, memperkeruh perkara itu sehingga mengadu domba antara wali murid dengan pihak sekolah. Jadi kan menjadi nanti problem yang berkelanjutan. Jadi akhirnya saya juga turun untuk pendampingan dan saya clearkan di antara wali murid dengan gurunya langsung tanpa harus ke kepolisian. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Jadi alhamdulillah bisa clear dan sosialisasi lah untuk ke depan antara guru, wali murid sama anak-anak didik. Jadi ketiga komponen ini bisa dipertemukan dan dengan cara upaya kekeluargaan bisa menghindari problem-problem yang akan datang, misalkan bullying atau yang lain. Seperti itu. Memang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan dulu ya. Tapi sekarang gini, fenomena yang ada di lingkungan pendidikan itu biasanya apa ya? Ada seperti kasus-kasus yang mungkin dari wali murid ada yang mengasuskan seorang guru. Nah, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Sebenarnya terkait dengan perlindungan anak ya. Karena perkara ini kan karena anak didik itu kan dilindungi pemerintah lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi Undang-Undang Nomor 35 ini tahun 2014 ini memang sudah menentukan di pasal 76C terkait dengan kekerasan pada anak. Itu kan ketika siapapun yang melakukan itu kena sanksi. Ya, sanksinya itu diatur di pasal 80. Gitu. Jadi sanksi berat ringannya itu ada di pasal 80. Jadi memang sudah ada pondasinya dalam hal pelindungan anak. Tapi terkait dengan cara penyelesaian, kita kan ingin penyelesaiannya seperti apa? Kalau dari hukum, dunia hukum atau dari pihak penyidik mungkin dari pihak ahli hukum maupun dari penegak hukum yang lain, inginnya memang harus ada kebijakan, ada aturan-aturan di pihak lembaga pendidikan. Di sini adalah pihak sekolah itu harus mengatur terkait dengan anak didik. Ada batasan-batasan terkait dengan kenakalan dan itu harus dibatasi. Nah, dalam pembatasan ini harus ada connect dengan wali murid terkait dengan peraturan tersebut, sehingga wali murid pun harus mengawasi juga pada anak-anaknya. Iya, betul. Kan gitu kan. Parenting. Jadi memang harus ada connect-nya dan itu harus ditulis secara mungkin ya, mohon maaf, mungkin pernyataan ke wali murid ketika ada masalah semacam ini, maka wali murid ya harus juga ikut bertanggung jawab. Jangan cuman ketika ada anak yang dibullying terus minta tanggung jawab penuh kepada pihak lembaga pendidikan. Jadi ini tidak fair kalau saya, karena harusnya seorang wali murid yang membawa anaknya ke lembaga pendidikan harusnya juga bertanggung jawab. Iya, betul. Ketika anaknya misalkan nakal atau mempengaruhi orang lain atau membuat bullying atau secara fisik maupun non fisik, maka orang tua juga harus bertanggung jawab terkait masalah itu. Jangan bebankan sepenuhnya terhadap lembaga pendidikan, dan hal ini adalah guru-guru dalam hal ini. Jadi harus ada surat yang clear, karena saya ya, surat yang clear yang didatangani oleh antara lembaga pendidikan dengan wali murid. Ya, betul. Sehingga nanti tidak ada proses-proses yang menyudutkan kepada guru yang pendidik ya, dalam hal ini sudah mengabdikan dirinya untuk anak didik supaya menjadi orang yang baik, berprestasi, tetapi dalam hal lain masih ada trauma untuk ditakut-takuti terkait dengan sanksi ketika nanti
melebihi, misalnya mengingatkan kepada anak didik dengan cara misalkan suara keras atau dengan cara yang lain, itu menjadi bumerang bagi guru-guru. Jadi ini harus diperjelas dulu. Ketika anak didik ini masuk ke lembaga pendidikan, maka orang tua juga harus buat pernyataan terkait anak didik yang masuk. Ketika nanti yang namanya anak kan tidak semuanya mengikuti kan, pasti ada yang agak nakal atau nakal. Ini harus diantisipasi. Oh, gitu. Jadi cukup luas ya terkait jangkauan kegiatan yang dibawahi oleh LPBHNU. Iya. Berarti bisa hukum pidana sama perdata. Perdata ya. Betul. Jadi siapapun yang mungkin ada keluhan tentang hukum, Iya. bisa nanti lewat LPBHNU Kudus. Betul. Kira-kira ini untuk proses terkait jika ada keluhan terkait bantuan hukum dan yang lainnya, prosedurnya gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Ini kan dalam proses ini beda dengan kepengurusan yang kemarin. Kita ingin warna beda lah. Jadi kita akan membuat dengan program, yang mana program ini kita kedepankan dulu terkait dengan lembaga-lembaga yang ada di NU. Satu itu untuk program kegiatan guna saya. Terus setelah itu juga menerima keluhan-keluhan masyarakat. Iya. Nanti kami dari pihak LPBHNU ini akan membuat di hari yang sudah ditentukan, teman-teman akan membuatkan penyuluhan secara gratis atau aduan-aduan ke kantor di Melati ini juga, di Jalan Perempatan. Nanti insya Allah di situ, karena memang itu kantornya yang sekarang ini masih dalam renovasi. Ya, jadi untuk sementara masih di kantor saja terkait dengan administrasinya. Tapi untuk nanti setelah jadi, nanti akan saya jadi di sana program, dan ada yang di sana untuk ketika ada orang yang mengadu atau minta saran-saran hukum, kita akan layani semua. Berarti gratis ya Pak semuanya? Gratis untuk penyuluhan kita, jangan di pengaduan di sana gratis. Gratis semuanya. Cukup cukup melegakan mungkin bagi warga Kudus yang mungkin ada keluhan-keluhan, apalagi warga NU khususnya ya Pak. Iya, betul. Bisa nanti melapor dengan atau mengadukan kepada Ketua LPBHN Bapak Mashan. Selanjutnya ini terkait arah LPBHNU ke depan ini mau dibawa kemana Pak? Kalau arah kita itu untuk ke depan, NU itu dikenal terkait dengan mengenalkan diri terkait dengan bidang khususnya di lembaga penyuluhan bantuan hukum ini, supaya masyarakat itu melek hukum. Kita inginnya masyarakat itu melek hukum, artinya tidak merasa takut ketika menghadapi masalah. Artinya kita hadapi dengan cara-cara sudah diatur oleh undang-undang yang sudah ada. Jadi kita mendampingi masyarakat yang memang tidak mampu, kita nanti akan dampingi. Terus kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang kaitan dengan masalah penegak hukumnya, untuk mencari yang terbaik untuk masyarakat. Ketika nanti ada problem, kita selesaikan dengan baik-baik. Terutama kita maksimalkan kepada upaya mediasi. Itu yang kita lakukan nanti ke depannya arah sana. Selanjutnya ini terkait agenda terdekat Pak. Ini mungkin karena sebentar lagi hari santri. Dari LPBHNU ini sepertinya ada 2 kegiatan ya. Mulai dari tanggal 8 Oktober itu sosialisasi UU Undang-Undang Perlindungan Anak untuk guru. Bisa dijelaskan dulu Pak itu? Ini karena ini hari santri ya, kita proses untuk kegiatan hari santri spesial untuk hari santri kita, bahwa kita mengusung tema yang dimana kita melihat di lembaga pendidikan tadi yang saya bicarakan tadi, ada hubungannya terkait dengan masalah ini. Karena apa? Sekarang yang masih banyak problem itu antara guru dengan murid. Antara guru dengan murid. Itu sampai sekarang masih, dan itu
di penegak hukum juga masih berjalan. Jadi untuk itu saya ingin menyadarkan semua dari elemen dari pihak guru maupun pihak wali murid. Nanti wali murid nanti kita buatkan program tersendiri. Nanti karena berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan, kita tidak mungkin membuat suatu forum besar untuk wali murid dengan guru karena kita bukan sebagai lembaga yang menaungi beli-belinya itu. Tapi kita akan membuat peserta guru-guru ini untuk memahami terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Karena kalau kita tidak memahami itu, maka kita akan salah langkah untuk mengambil tindakan. Jadi kemarin karena kegiatan ini adalah untuk Hari Santri, maka kami yang ada di lembaga penyuluhan hukum bermusyawarah semua pengurus untuk mengenalkan atau mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 terkait perlindungan anak, supaya nanti ke depannya tidak ada problem-problem yang ada di sekolah-sekolah pendidikan ini, itu terkait dengan mungkin hubungan antara guru dengan murid ini yang menyebabkan mungkin tidak saya nggak pernah, misalkan ada seorang guru, saya nggak pernah kok diberitahu terkait dengan undang-undang ini ya. Itu kan kayaknya kan kita juga masa kayak padahal masih banyak literasi terkait itu gitu ya. Jadi tema itu memang kita lakukan dan kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum, termasuk dari pihak kepolisian, yang mana kepolisian nanti akan memberikan materi terkait pencegahan. Pencegahan itu kan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Dan dari akademisi juga ada nanti memberikan cara teorinya seperti apa terkait dengan ketika sudah terjadi seperti ini. Jadi dari pihak akademisi nanti akan memberikan masukan yang sudah terjadi problem yang sudah terjadi, dan nanti dari pihak penyidik, dari hal ini ada kepolisian, akan memberikan materi terkait dengan pencegahan maupun apa yang harus dilakukan, upaya-upaya dan hal mediasi. Dan yang satu lagi dari pihak Dewan ya, dalam ini adalah perwakilan rakyat, yang mana nanti ketika ada dalam hal ini perlindungan anak ini ada solusi yang terbaik, bisa mengadakan peraturan khusus terkait dengan ketika ada masalah, dibuatlah peraturan yang khusus terkait dengan perlindungan para pihak ini antara guru dengan murid. Jadi alangkah baiknya nanti ketika tiga komponen ini bisa duduk bersama dan bisa menyatukan dan membuat suatu inisiatif yang inovatif yang bagus terkait masalah hukum, dan akan melahirkan perda yang mengamankan antara melindungi antara anak sama orang tua dan guru. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Gitu. Jadi cukup visioner ya, cukup berdampak juga terkait sosialisasi undang-undang tersebut. Selanjutnya ada kegiatan satu lagi, itu seminar hukum pesantren ramah anak, ini pada tanggal 9 Oktober. Rencananya memang di tanggal 9 insya Allah di tempat pondok Nyambul Quran. Nah, di situ nanti kita juga ada 3 narasumber dari pihak kejaksaan dan pihak kepolisian, yang satunya dari pihak kesehatan, dokter. Dalam ini nanti dari lembaga nanti juga ada dokter yang memberikan materi LKNU ya. LKNU. Insya Allah nanti kita hadirkan, kalau nggak salah kemarin disepakati dengan Pak Dokter Hakam. Dokter Hakam. Insya Allah beliaunya akan memberikan materi terkait dengan kesehatan, yang mana waktu kita membuat kerjasama ini kan dengan kerjasama dengan RMI dengan RMI, yang mana kemarin itu kan di RMI kan banyak kasus-kasus yang ada di lapangan terkait dengan antara
santri Iya. dengan pengelola pondok atau pengasuh. Itu ada yang mungkin ya tadi miss ataupun ya namanya anak kan, santri kan masih anak, jadi mungkin apa tindakannya masih Iya. perlu diperhatikan. Sering terjadi Ya, ya, terjadi sering-sering seperti itu. akhir-akhir ini ya Pak, kayak Iya. kasus bullying, kekerasan seksual Ya, dan lain-lain. itu dan sekarang masih tetap masih berjalan. Nah, ini kita itu kenapa kita harus mengadakan seminar untuk pesantren ramah anak, Iya. supaya ini bahwa itu kan perkara-perkara itu kan sebenarnya kan tidak mayoritas atau mayoritas untuk di pesantren, tapi itu kan sebagian kecil. Bagian kecil. Jangan sampai ini menjadi trauma terhadap masyarakat yang mau memondokkan anaknya belajar ilmu agama, terus karena ada problem-problem yang sudah masuk ke penegak hukum akhirnya menjadi trauma dan kekhawatiran. Jadi saya yakin insya Allah dengan adanya seminar ini mampu orang tua kembali lagi yakin untuk memondokkan anaknya ke pesantren dengan pasti ada keinginan untuk kenyamanan dan yang lainnya. Ini nanti akan dikupas di materi tersebut terkait dengan kesehatan, terkait dengan bullying tadi yang akan materinya akan dikasihkan kepada pihak polisian maupun pihak kejaksaan. Oke, yang seminar hukum ini nanti yang didatangkan berarti pengasuh-pengasuh pondok. Iya, pengasuh pondok. Oke. Sama yang sosialisasi undang-undang perlindungan anak untuk guru ini yang dihadirkan berarti guru-guru sama kepala sekolah. Gitu. Betul. Oke. Ya, semoga dilancarkan Pak kegiatannya, Amin, bisa amin. teredukasi, bisa tersampaikan, dan tentunya dipahami untuk para guru-guru, para pengasuh pondok terkait undang-undang tersebut. Ya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan awam Pak. Dari Bapak yang pernah tangani kasus-kasus yang pernah tangani, khususnya yang mungkin di kalangan warga NU yang sering terjadi itu apa Pak kira-kira? Oh iya. Kalau di NU itu kan terkait dengan masalah wakaf. Oh, masalah wakaf. Wakaf yang belum selesai. Terus karena apa? Masyarakat ini kan ya katakanlah belum tahu terkait dengan proses-proses wakaf yang sebenarnya lewat apa kan. Karena di BWI, Badan Wakaf Indonesia itu kan sudah di dalam secara teknis itu sudah diatur. Dan itu ada hubungan dengan pihak kantor KUA setempat terkait dengan wakaf ini. Nah, beliau-beliaunya ini itu kurang memahami terkait dengan proses perwakafan. Jadi memang harusnya memang harus ada pencerahan terhadap masyarakat pada umumnya terkait dengan cara berwakaf. Nah, ketika wakaf itu apakah haknya ini lepas secara keseluruhan, itu kan belum Belum jelas ya Pak. jelas. Karena masyarakat itu dari orang yang memberikan wakaf itu masih ahli warisnya, ini masih kayaknya masih ada keinginan ingin memiliki. Nah, ini menjadi penyebab pemicu permasalahan. Nah, dari sinilah harusnya diperjelas. Iya. Gitu. Berarti yang paling banyak itu tentang wakaf ya. Iya. Pak? Oke. Ya, ini terakhir Bapak. Iya. Mungkin pesan-pesan atau sebuah ajakan agar generasi muda ini tentunya yang mungkin tertarik di bidang hukum, Iya. sehingga generasi muda NU ya lulusan sarjana hukum ini bisa loh melanjutkan karir BLPBH gitu. Iya, Monggo iya. disampaikan Iya. Pak. Saran saya untuk generasi muda untuk di Nahdlatul Ulama ini kan ada IPNU, ada GP Ansor yang memang orang-orangnya yang ingin masuk ke dunia hukum. Saya sarankan tetap fokus ke dunia hukum, lalu mengabdikan dirinya ke lembaga penyuluhan bantuan hukum di Nahdlatul Ulama atau di LBH Ansor kan ada. Iya, Ansor Nah, ada. itu mari kita mengabdikan itu masuk ke jadi pengurus atau anggota di sana. Jadi kita mengabdikan
supaya bermanfaat ilmunya secara, kemudian insya Allah ke depan itu masalah tetap ada. Jadi jangan takut kalau tidak ada Ada masalah. masalah, pasti ada. masalah. Ya, Dan pasti ada jalan keluar. pasti ada jalan keluarnya. Ya. Ya, tepuk tangan buat Pak Nashan. Terima kasih Pak Nashan sudah menyempatkan hadir ya, di sini sudah memberikan wawasan tentang LPPH NU ini bidang geraknya seperti apa, terus terkait kasus-kasus yang genting, terutama yang sedang marak di zaman sekarang ini. Ya, kemudian menyampaikan terkait agenda yang menyambut Hari Santri tahun 2025 di Kudus, tentunya ada sosialisasi perlindungan anak untuk guru. Ya, dan juga seminar hukum pesantren ramah anak. Iya, Ya. betul. Semoga kegiatannya lancar. Terima kasih. Ya, sahabat-sahabat jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pop culture, tertawa belajar semua dari